Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Tahun 2024, di tahun inilah kita selayaknya memilih presiden, memilih pemimpin Indonesia yang tentunya akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun yang akan datang. Dan di video inilah kita akan melihat beberapa pandangan-pandangan mengenai pemilu di tahun ini. Udah mau dekat pemilu, isi sosmed semuanya tentang kampanye. Gimana nih? Gimana apanya? Masih bingung nih mau pilih siapa? Kalau aku sih udah yakin mau pilih Prabowo. Kamu kenapa mau pilih Prabowo? Karena Prabowo bukan cuma angguran tapi kerja nyata. Kalau aku sih kayaknya Anies ya, karena kalau Anies itu udah bisa dibuktikan dengan visi misinya. Pada bahas apa nih? Permasalahin tentang pemilu yang udah dekat, tapi kami masih bingung pilih siapa. Kalau kamu emang mau pilih siapa? Kalau aku sih 02. Kalau kamu? Aku sih 01. Aku bingung deh mau pilih apa. Atau 03 aja. Kalau kamu pilih siapa? Daripada bingung, mending nonton ini. Setelah menonton film yang telah ditayangkan 2 hari sebelum pemilihan, itu membuat aku menjadi bingung. Tambah bingung, harus pilih siapa? Paslon 1, 2, atau 3? Kalau dipikir-pikir, dari data-data yang telah disampaikan oleh film tersebut, yang dimana data-data tersebut sudah dikumpulkan oleh para profesor, apakah bisa kita ragukan lagi? Mungkin, tapi dari data-data yang dikumpulkan sudah berbasis oleh pemikiran para profesor yang ahli di bidang-bidangnya masing-masing. Dan dari film tersebut kita sudah mengetahui baik buruknya para paslon 1, 2, dan 3. Dan kita sebagai mahasiswa, kita harus bisa memikirkan bagaimana kedepannya Indonesia ini dengan banyaknya mencari informasi-informasi lain. Agar apa? Agar kita tahu bagaimana cara pikir para paslon tersebut untuk memajukan Indonesia ini. Jadi, menurut saya, video itu sendiri bisa membantu untuk kita membuka pola pikiran kita dan wawasan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Setelah saya menonton film Dirty Vote selama 1 jam 57 menit tadi, saya mendapat pandangan baru bahwa film yang dibuat oleh profesor yang pernah bekerja sama dengan salah satu paslon ini terdapat pernyataan-pernyataan yang memojokkan salah satu paslon. Saya tidak setuju mengenai sikap-sikap yang ditonjolkan dalam film tersebut, yang hanya menyerang satu paslon saja. Menurut saya, itu tidak etis dan sangat tidak netral jika hanya ingin mencari kesalahan satu paslon. Terlebih yang kita ketahui bahwa semua paslon pasti ada rekam jejak kesalahan yang seharusnya diangkat dalam film tersebut. Apabila Dirty Vote ini menginginkan adanya politik yang bersih, seperti yang sudah kita ketahui di Indonesia ini, sangat minim politik yang bersih. Setelah saya menonton film Dirty Vote tadi, saya merasa film tersebut hanya menyudutkan satu paslon saja. 2 hari menjelang pemilu 2024, Indonesia dilanda ketegangan politik. Sebuah video skandal bocor dan menyudutkan salah satu kandidat paslon. Video tersebut menunjukkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut saya, film tersebut terlalu provokatif dan memicu ketegangan politik, mencoreng nama baik politik dan institusi politik, dan mungkin dianggap tidak sesuai di dalam budaya di Indonesia ini. Kalau menurut skemata saya, melihat film Dirty Vote ini memang lebih menyinggung atau menjatuhkan salah satu pihak saja. Karena jika memang film ini netral, kenapa film ini tidak membahas kecurangan pemilu secara umum tanpa menjatuhkan salah satu pihak atau lebih condong kepada salah satu pihak saja? Namun di luar itu,
Pastinya video ini sudah dirancang sedemikian rupa melalui proses yang panjang sehingga film ini memang sangat layak untuk ditonton oleh rakyat Indonesia, terutama kita sebagai generasi muda. Mengapa? Karena kita sebagai generasi muda ini terkenal yang minim literasi dan minim Di sini politik. saya akan memberikan tanggapan positif maupun tanggapan negatif tentang video ini. Yang pertama, tanggapan positif. 1. Membuka mata publik tentang kecurangan pemilu. Dirty Vote dianggap berhasil mengungkapkan berbagai bentuk kecurangan yang terjadi dalam pemilu, seperti politik uang, manipulasi data, dan intimidasi. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih kritis terhadap proses pemilu. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Film ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan memastikan bahwa suaranya dihitung dengan benar. Yang ketiga, menyoroti pentingnya reformasi pemilu. Dirty Vote menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini mendorong diskusi tentang perlunya reformasi pemilu untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Selain dampak positif, film ini ada dampak negatifnya. Yang pertama, propaganda dan bias. Beberapa pihak mengkritik Dirty Vote sebagai propaganda dan bias terhadap pasangan calon tertentu. Mereka mempertanyakan kredibilitas film ini dan menuduhnya sebagai upaya untuk mendiskreditkan salah satu kandidat. Yang kedua, menimbulkan ketakutan dan keraguan. Film ini dapat menimbulkan ketakutan dan keraguan terhadap proses pemilu, sehingga dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Yang ketiga, memperkuat polarisasi politik. Dirty Vote dikhawatirkan dapat memperkuat polarisasi politik di Indonesia, karena film ini dianggap hanya menyajikan satu sisi cerita saja. Kita masyarakat Indonesia, khususnya generasi yang awam akan politik, setelah adanya film Dirty Vote ini bisa mengetahui bagaimana politik di Indonesia ini berjalan. Dari sini kita bisa melihat bahwa aturan ada untuk dilanggar dan pelanggar aturan utama tanpa hukuman paling banyak ada di pemerintahan. Sekian, terima kasih.